warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ikhtilafal laili wan nahari la'ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa astagfirul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin bilal jabali wa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat khusyuk dan dirahmati Allah. Melalui mimbar, lewat kesempatan mimbar pada malam hari ini, Al-Fakir ingin menyampaikan pesan takwa yang pertama kepada diri kami sendiri dan kepada seluruh jamaah salat. Mudah-mudahan Pulauan Banjaran Sami di malam hari ini senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jamaah salat khusyuk yang dirahmati Allah. Lewat kesempatan ini kami mengajak kepada hadirin sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan Kelurahan Banjaran Sami di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, berupaya secara maksimal untuk tetap menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan, dan berupaya secara maksimal untuk menjauhi larangan-larangan Allah sesuai dengan kemampuan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Karena hanya dengan takwa Kelurahan Banjaran Sami di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mampu mengantarkan Kelurahan Banjaran Sami dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, baik permasalahan duniawi maupun permasalahan ekonomi. Oleh sebab itu, sekali lagi lewat kesempatan ini, mari kita senantiasa berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat gerhana bulan yang dirahmati Allah. Sebelum Allah memperkenalkan Nabi Adam alaihissalam kepada para malaikat, Allah terlebih dahulu mengajarinya nama-nama makhluk yang Dia ciptakan. Pengenalan ini adalah penghargaan yang sangat istimewa bagi Nabi Adam alaihissalam, karena tak ada satu makhluk pun yang pernah mendapatkan penghargaan sebesar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan Nabi Musa alaihissalam, beliau mendapatkan anugerah berupa keistimewaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa anugerah itu? Tak lain ialah diberi kemampuan untuk berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat gerhana rahimahullah. Suatu malam
Nabi Musa naik ke bukit Tursina. Sesampainya di puncak bukit, beliau mengumumkan rasa syukurnya yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bukit itu beliau telah memperdengarkan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak takut mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alamma ataha nudiya min sanil wadil aymani bil burhatin mubarakati minas satirati ayat Musa innani anallahu rabbul alamin. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diseruah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi. Dari sebatang pohon kayu, yaitu ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Sejak detik itu Nabi Musa alaihissalam mengalami kerinduan yang tak terhingga untuk segera memandang zatnya. Ia bermohon kepada Allah, akan tetapi Allah mewanti-wanti bahwa manusia tatkala masih berada di dunia belum cukup memiliki kemampuan untuk dapat mewujudkan keinginannya itu. Andai kata manusia mengalami hal tersebut, niscaya ia akan hancur. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa'a Musa liqautina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarawni walakin inzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarawni walamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan walamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Dan tatkala Musa datang untuk memanjat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala hanya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur runtuh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman kepada engkau. Jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia selama ini, selama ia hidup di dunia, selama ia terkadang dengan sifat-sifat besarnya, tidaklah akan mampu memandang hakikat zat Allah. Dan Allah tidak dapat dipandang adalah karena ia tidak dapat diserupakan dengan dan tidak menyerupai apapun. Allah adalah wujud yang tidak mungkin dijelaskan, digambarkan, dan dideskripsikan. Syekh Ibnu Arabi, seorang sufi besar, menyatakan bahwa wujud Allah tidak dapat diketahui dengan argumen, pembuktian melalui pemikiran, dan tidak dapat dibatasi. Bagaimana mungkin seorang manusia di mana ia serupa dengan makhluk lainnya yang berbentuk, yang bernafas, yang membutuhkan tempat, dapat mengetahui terhadap apa yang tidak berbentuk, tidak membutuhkan tempat, dan tidak menyerupai sesuatu apapun. Lalu bagaimana cara kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Suatu ketika ada seorang sahabat yang menanyakan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berbeda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Tafakkaru bi khalqillah
wala tafakkaru billahi fa innakum lam taqdiru qadra. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan kalian berpikir tentang Allah, karena kalian tidak akan mampu memikirkannya. Jamaah sholat gerhana bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebuah keniscayaan bagi kita untuk mengenali Allah dengan tanda-tanda keberadaannya, termasuk dengan adanya gerhana pada hari ini. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu was-syamsu wal qamaru la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Jangan sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya. Jika yang kamu dan sembah. Dari ayat itulah para ulama kemudian mengkaitkannya dengan adanya syariat berupa kesunahan sholat khusufain, dua gerhana yang tercakup sholat gerhana bulan atau khusuf dan sholat gerhana matahari atau khusuf seperti yang kita lakukan pada malam hari. Kita harus mengetahui bahwa tiada lain tanda-tanda ini diperuntukkan bagi kita untuk mempelajarinya, untuk mengetahui kehadirannya di tengah-tengah kita, untuk mensucikannya dari perkara-perkara yang tidak pantas disandarkan kepadanya. Karena itu pula di dalam sholat gerhana ini kita disunnahkan memperbanyak bacaan tasbih. Subhanallah, Maha suci Allah, Maha suci Allah yang bersih dari sifat-sifat makhluk, Maha suci Allah yang berbeda dari makhluknya, Maha suci Allah yang tak bertempat, yang tak membutuhkan makhluknya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dengan fenomena yang baru, dengan kejadian yang luar biasa yang pada malam hari ini adalah terjadilah gerhana bulan, maka kita harus bisa tersepak introspeksi diri. Karena gerhana bulan bisa diartikan bahwa itu adalah sebuah peringatan, bisa diartikan bahwa itu adalah sebuah informasi bahwa hari kiamat sudah hampir tiba. Tetapi bisa juga diartikan bahwa ini adalah menunjukkan betapa kekuasaan Allah, betapa kebesaran Allah, betapa kehendak Allah yang tidak bisa ditaklukan begitu saja. Alasan berikut para jamaah semuanya yang harus kita tingkatkan di dalam pasca atau di dalam pelaksanaan pada hari ini setelah adanya gerhana, mari kita tingkatkan ibadah vertikal kita, ibadah kepada Allah kita, baik berbentuk banyak membaca selawat, banyak membaca istighfar, banyak membaca tasbih dengan bentuk apapun saja, dan ibadah yang berbentuk horizontal kita berbagi kepada sesama. Mari kita berbuat kepada yang lain, karena kita sebagai makhluk, bisa bermakhluk individu, kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dengan kepentingan dan keperluan orang lain. Oleh sebab itu, lewat kesempatan ini dalam rangka untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan keluar berjalan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berbuat lebih bagus, lebih banyak. Apalagi bersamaan kita dengan terjadinya gempa yang menimpa di sahabat-sahabat kita di Kalbar. Mari kita ulurkan beberapa rezeki yang didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan beberapa rezeki untuk orang lain, sehingga orang lain akan bisa ketawa. Karena ibadah yang bersifat vertikal, ibadah yang bersifat sholat, ibadah yang bersifat puasa, ibadah yang bersifat mengaji, itu hanya untuk kita sendiri. Lain dengan ibadah yang bersifat sosial,
Ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbagi kepada teman-teman kita yang sedang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Belum terlambat. Andaikan kita belum memberikan sesuatu kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada di Kali Baru, masih ada. Di sini ada pengurus Lazisru Mas Marius. Silakan panjenengan tulis di share oleh Mas Marius. Andaikan kita tidak bisa berbentuk apa saja, bisa pakaian yang layak pakai dan bisa apa saja. Yang penting bisa mengurangi dari beban-beban mereka-mereka yang selama ini yang saat ini mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan Allah banyak dapat izin alhamdulillah wa ta'ala fi sholli. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus-solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Amin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin. Allahumma muslimin muslimin wal muslimat. Allahumma nafsina wal walidayna wal jami'il muslimin wal muslimat wal jami'il ahya'i wal mursalin wa syuhada'i wal sholihin. Allahumma fa'al rabbana والزنا والربا والزلازل والفتن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر وما بطن. بلادنا الإندونيسية خاصة وبلادنا المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله ذكركم فدعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya على